Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tenang Waalaikumsalam, ya, selamat pagi. kita bertemu kembali. Terus terang ini saya hafal semua ini ya. Ada sebagian yang memang saya pernah bertemu secara langsung ini, kayaknya hampir semua ya, secara langsung ini. Kemal ini, oh ya Stephen, oh ya berarti ini angkatannya Kemal ya, oh berarti ya tahu semua ini. Oke, soalnya kan ada yang mulai ketemu saya itu saat pandemi, ya, jadi belum pernah bertemu secara muka. Oke, saya senang sekali bertemu dengan kalian. Kok wajahku malah agak kuning, salah filter ini. Ya, oke kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Dan yang lebih penting lagi nih yang selalu saya harapkan, baik saya dan kalian, bahwa dengan ilmu yang kalian miliki itu bermanfaat ya bagi kalian. Karena ketika ilmu itu jadi bermanfaat bagi kalian, saya juga mendapat manfaat dari ilmu itu. Artinya saya juga mendapat pahala. Ya, jadi saya sangat-sangat berharap sekali bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat. Maka jangan, mungkin kalau sudah tahu saya, jangan bosan kalau mungkin ada sesuatu yang mungkin saya sampaikan di luar mata kuliah ya, karena saya kepinginnya apa yang kalian pelajari ini nggak hanya sekedar ilmu yang berkaitan kuliah ini ya, ini mata kuliah manajemen periklanan, tapi mungkin banyak hal, apalagi yang berkaitan dengan hidup ya. Oke, mari berdoa, berkeyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita belajar tentang manajemen periklanan ya. Manajemen periklanan ini adalah sambungan sequel ya, sequel dari teori periklanan, apa manajemen periklanan back gitu ya, Empire Strike Back ya. Jadi ini yang kedua ya, berkaitan dengan atau bersambungan dengan teori periklanan. Maka kalau kalian mengikuti mata kuliah ini, harusnya memang kalian sudah mengikuti mata kuliah teori periklanan ya. Apa bedanya? Ya, mungkin akan sampaikan di sini. Ya, ini adalah untuk teori periklanan. Sebenarnya kita belajar tentang bagaimana membuat iklan yang baik. Ya, bagaimana membuat iklan yang baik. Tentu iklan yang baik itu adalah bisa menyampaikan pesan. Ya, iklan itu adalah pesan. Ya, cuma memang yang disampaikan lewat media. Jadi tentu adalah ketika pesan disampaikan itu, maka yang diharapkan itu adalah efek. Ya. Dan maka karena itu kalian pasti juga harus mengikuti mata kuliah proses komunikasi, dan kemarin kita sudah lihat bahwa dengan pesan yang baik itu maka efek yang diharapkan timbul. Apa efek yang diharapkan timbul? Tentu adalah melakukan apa yang kita inginkan. Ya, kalau misalnya iklan itu berkaitan dengan produk, mungkin yang kita harapkan adalah mereka membeli produk kita. Kalau misalnya iklan itu berjasa, maka yang kita harapkan adalah mereka memakai jasa kita. Tapi kalau itu misalnya berkaitan dengan misalnya citra, ya citra, maka yang diharapkan adalah citra yang diinginkan. Ya, citra itu mungkin bisa dipakai untuk apa? Pemilu misalnya, atau misalnya meningkatkan bahwa produknya memang kualitas baik, ya. Atau mungkin diharapkan adalah citra itu adalah adanya penghormatan, respect. Ya, jadi iklan itu memang banyak sekali, tapi pada dasarnya adalah menguntungkan yang memasang iklan. Ya, nah kita lanjutkan sekarang. Kalau di pertemuan atau di mata kuliah teori periklanan, kita belajar tentang membuat iklan yang baik. Di semester ini, di mata kuliah ini, di manajemen periklanan ini, kita akan belajar membuat kampanye periklanan yang baik. Jadi ada kata kampanye. Jadi kalau iklan hanya satu iklan, membuat iklan yang baik. Kalau kampanye ini berarti kita akan memasang strategi dengan tidak hanya satu iklan. Ya, tidak hanya satu iklan. Karena apa? Karena kita tidak mungkin hanya menggunakan satu iklan ya, atau tidak menggunakan strategi kampanye. Maka di sini kita mengatur atau mempelajari bagaimana membuat strategi kampanye. Maka di sini ada kata manajemen. Ya, karena manajemen itu ada proses, yaitu planning,
ya, terus kemudian doing dan evaluating, ya. Jadi ada perencanaan, eksekusi dan evaluasi. Dari evaluasi kemudian planning lagi, ya. Maka di situ maka kita di kuliah sekarang ini ada nama manajemen. Oh ya, jangan lupa kebiasaan saya, sudah waktunya jam 7.30 tadi, silakan presensi ya. Oke, saya cuma masih prolog ya. Jadi itu ya, bagaimana kita membuat kampanye periklanan yang baik. Kenapa? Supaya apa yang kita inginkan dari yang tadi itu di tujuan iklan tadi itu kena. Karena kalau cuma hanya iklan tayang tanpa ada strateginya, ya tentu mungkin kurang kuat. Meskipun kalian sudah membuat iklan sebagus mungkin, ya, membuat iklan sesuai dengan teori-teori periklanan yang kita pelajari. Tapi kalau kita tidak manage, ya tidak kita manage, maka iklan itu tidak efektif. Ya, nah, maka di semester ini kita akan lebih banyak tidak hanya berkaitan dengan desain, tapi juga akan berkaitan dengan dengan marketing, ya, dengan ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. Jadi memang manajemen periklanan ini harusnya diambil agak atas-atas karena kalian harus kuat di mata kuliah di proses komunikasi. Ya, kita belajar tentang bagaimana sebuah pesan disampaikan di teori periklanan dan harusnya di marketing juga, ya, di marketing. Oke, ada beberapa poin yang mungkin akan saya sampaikan di sini. Yang mungkin berbeda dengan semester-semester yang lalu. Pertama adalah mungkin bisa diingat ya, kita nanti akan kuliah cuma untuk kuliah online di dalam satu semester ini cuma 8 pertemuan. 8 pertemuan ya. Kita kuliah harusnya 14 pertemuan, tapi nanti kita kuliah online hanya 8 pertemuan. Jadi saya rencanakan sebelum UTS hanya 4 pertemuan ya. Kemudian setelah UTS 4 pertemuan. Ya, jadi pertemuan online 14 dan kalian belajar mandiri, yaitu dengan kelompok kalian adalah 6 pertemuan, 3 pertemuan sebelum UTS dan 3 pertemuan setelah UTS. Ya, maka saya rencanakan itu adalah selang-seling. Jadi pertemuan ganjil online, kuliah genap itu offline, kuliah ganjil online. Dari pertemuan 1 online, pertemuan 2 offline, pertemuan 2 online kayak gitu ya. Dengan cara begitu, kalian bisa belajar lebih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, yang rencanakan lagi adalah pertemuan kita sekitar 1 jam. Ya, 1 jam aja. Meskipun kita 3 SKS ya, ya mungkin sekitar 1 jam, 1 jam lebih, tidak akan lama-lama. Ya, saya akan menyiapkan materinya semua, saya akan upload di MyBrilliant. Gunakan MyBrilliant ya teman-teman, sebagai koordinasi dan sebagai manajemen sistem, learning management system. Saya siapkan semuanya di sana ya, sehingga kalian bisa belajar di sana ya. Dan mungkin yang berikutnya adalah berkaitan dengan tadi itu offline ya, maka kalian harus belajar mandiri. Tapi saya kepinginnya kalian tidak belajar mandiri sendiri ya, supaya kalian tidak hanya belajar tentang ilmunya, tetapi juga belajar yang lain. Yaitu saya minta kalian belajar mandiri secara kelompok ya. Maka ketika kuliah offline itu, belajar mandiri itu adalah kalian belajar kelompok ya. Dan karena itu adalah belajar kelompok, berarti tugasnya harusnya nggak lama. Jadi saat belajar offline itu belajar offline itu maksudnya belajar yang mandiri itu, nanti saya berikan tugas dan tugas itu dikumpulkan hari ini ya, maksimal hari ini ya, sehingga ya kalian lakukan di sini, kalian diskusikan ya kayak biasanya dulu di kelas. Kalian diskusikan di kelas atau mungkin di tangga atau di kantin atau apa, langsung hari itu dikumpulkan ya, harus itu dikumpulkan ya. Jadi seperti itu saya rencanakan. Mungkin ada yang mau disampaikan karena kita sudah berteman lama ini khususnya sama Hilvi. Saya seneng Hilvi ini ya, rambutnya agak panjang dulu, nggak tahu sekarang rambutmu panjang nggak, Vi? Enggak Pak, potong. Ada yang mau disampaikan mungkin teman-teman? Seperti yang saya inginkan adalah kalian juga saya dukung untuk secepatnya sukses di dalam kuliah ini ya, khususnya mungkin teman-teman yang sudah angkatan senior ya. Ini ada angkatan senior, ada angkatan 17, angkatan 16, angkatan 15. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi kita kuliah cuma 8 pertemuan ya,
kuliah online ya, tetap kuliahnya pertemuannya 14, cuma yang kita bertemu seperti ini satu. Kemudian kedua, saya rencanakan pertemuannya ini mungkin sekitar 1 jam, 1 jam aja, meskipun kita 3 SKS harusnya berapa itu kalau 40 kali 1 jam 40, 70 kali 3 210 ya, 210 harusnya 210 menit ya. Ya kalau 2 SKS kan sekitar 140 menit ya, 150 menit. 1 jam 40 menit ya, 1 jam 40 berarti 100. Oh ya 50 kali 3 150 menit ya, 150 menit itu berarti sekitar 2 jam 30, tapi kita mungkin cukup 1 jam gitu. Oke. Kalau nggak ada nggak? Sudah sarapan semua ini? Nggak ada kayaknya, Pak. Belum ada yang sarapan. Oke. Berikutnya adalah seperti kebiasaan saya, ya. Saya akan bikin konvensi kelas ya. Konvensi kelas ini adalah apa ya? Aturan-aturan yang kita sepakatin, ya, kita akan sepakatin. Di luar apa yang sudah diterapkan di kampus, jadi namanya konvensi ya, kesepakatan antara saya dengan kalian ya. Dan ini mungkin kalian sudah tahu kebiasaan saya ya. Ya ini sebenarnya tidak hanya sekedar mengingatkan kalian ya. Sebenarnya ini saya kepingin menerapkan beberapa hal yang mungkin baik ya. Contoh, kalau di dunia kepondok pesantren itu di awal tahun ajaran ada kegiatan yang dinamakan Khutbatul Ars. Khutbatul Ars itu kayak ospek gampangannya, tapi beda dengan kita. Kalau ospek itu hanya untuk mahasiswa baru, kalau di pesantren itu mahasiswa lama. Siswa lama itu pun juga, santri lama juga ikut juga gitu loh. Jadi yang baru tujuannya adalah mengenalkan ya, mengenalkan pondok. Kemudian yang lama adalah memperbaharui niat ya. Jadi yang baru ini tahu kayak pondok dan diajarin bagaimana misalnya niatnya yang baik. Yang lama memperbarui niat, diingatkan lagi, kamu ini ngapain gitu loh. Kamu capek-capek ini ngapain gitu ya. Kamu loh kayak gini tujuanmu begini kayak gitu ya. Ini juga ya. Termasuk juga tujuan saya di kayak konvensi ini adalah seperti doa ya. Kita kan sebelum memulai kan berdoa. Tadi kita juga sebelum kuliah kita berdoa. Ini juga kita berdoa. Maka kalau mungkin kalian pernah ngikutin kuliah saya mungkin bosan, pasti nanti tugasnya adalah harapan-harapan. Nah, harapan itu adalah doa, ya. Maka tuliskan yang baik, ya. Makanya kenapa kok mungkin ada protes, Pak, ini kok saya nilainya segini yang untuk tugas, padahal tugas ini kan gampang. Tapi kok yang ini ada yang baik, ya. Karena kalau tugas yang baik itu kadang-kadang menjelaskan menuliskannya itu harapannya itu panjang lebar ya, sehingga saya tahu ya, dan itu saya mengapresiasi bahwa dia berharap banyak terhadap makhluk, berdoa banyak, sedangkan hanya nulis sebentar ini kayaknya nggak punya doa, nggak punya harapan. Nah ini ya, saya kepinginnya adalah kalian melakukannya itu ya selalu di sini, dan nanti tugasnya mesti sama ya. Itu saya maksudkan supaya dalam arti adalah memperbarui niat kalian, dan kemudian adalah doa kalian. Ya, oke, kita mulai. Ya, konvensi kelas, kesepakatan selama masa perkuliahan adalah kita menggunakan Google Meet ya teman-teman. Ya, link ada di My Brilliant. Linknya tetap selama 1 semester ini. Ya, nggak berubah ya, supaya nggak bingung-bingung. Ada di My Brilliant ya. Terus kemudian adalah, wah kok kuliah online via Zoom ini. Dianjurkan pakai laptop ya, dianjurkan pakai laptop. Kenapa? Kalau pakai laptop ini layarnya lebih lebar ya, kalian bisa fokus ya. Sebelum kuliah mungkin disiapkan, kalau kita kuliah zaman dulu disiapkan buku-bukunya, kalau ini dicek baterainya, kalau memang menggunakan baterai ya di charge gitu ya, atau kalau belum ya disiapkan lah minimal chargingnya. Jangan-jangan nanti habis kemudian bingung cari chargernya, nyari-nyari kemudian putus habis ya. Kemudian masuk satu device
ya. Kalau misalnya kalian juga punya HP dan HP itu juga bisa connect, ya pilih salah satu, ya HP atau laptop ya. Tapi kalau misalnya ada pilihan seperti itu, laptop aja ya. Kemudian saya minta, wah ini permintaan untuk yang angkatan senior ini susah ini, ya, kamera on dan mic off ya. Kemudian berikutnya ada koneksi internet, kalau perlu ada backup ya, ada backup ya. Ada apa-apa, meskipun center seperti saya bilang tadi, kita kuliah mungkin sebentar 1 jam, ya siapa tahu ya, karena bagaimana juga, ya kita butuh koneksi, maka harus ada backup ya. Kemudian gunakan fitur chat ya, untuk interaksi, kalau misalnya kalian malu, tapi saya senang kalau misalnya kalian langsung berkomunikasi langsung, ya, kita sudah kenal lama, ya sudah, semuanya saya kenal ya, Pak C itu kenal sekali saya ya. Silakan langsung aja tekan nyalakan mic-nya, langsung aja ngomong ya. Atau kalau enggak ya apa itu, klik raise hand ya, klik raise hand ya. Atau langsung aja lah, nggak apa-apa. Anggap saja kita kayak di kelas, ya nggak masalah. Kemudian berikutnya ya saya rekam ya. Kenapa saya rekam? Nanti saya upload juga di My-Brilliant. Jadi bagi teman mungkin ada yang berkaitan dengan tugas yang masih belum jelas, atau mungkin mau mengulang kuliah yang mungkin tidak ikut kuliah ya karena sesuatu hal. Kayak hari ini ada teman kalian yang minta izin untuk tidak ikut kuliah kalau nggak salah karena vaksin. Ya vaksin ya, vaksin kan kewajiban warga negara ya terhadap negara. Jadi ya memang harus dilaksanakan. Ya, nanti dia bisa melihat rekaman ini. Presensinya lewat My-Brilliant ya, toleransi 15 menit, dan saya harap kalian tidak titip absen ya. Meskipun bisa saja mungkin saya paksa dengan sistem untuk tidak boleh titip absen. Kemudian berikutnya adalah tugas juga dikumpulkan lewat My-Brilliant. Saya harap tidak ada toleransi ya, artinya saya beri waktu sekitar 6 hari. Jadi kalau hari Jumat kita kuliah, maksimal kita kumpulkan hari Rabu, sehingga Kamis bisa saya koreksi, cukup sebenarnya ya. Kemudian bila tugas kelompok, cukup salah satu anggota yang submit ya. Tolong ini sekali lagi, nanti tugasnya nanti mungkin sebagian besar adalah tugas kelompok, kecuali hari ini mungkin, setelah ini kita tugas kelompok. Sekali lagi saya ingin bahwa kita nggak hanya belajar ilmu, maksud saya adalah kalian belajar teamwork ya, karena membuat iklan ini teamwork, apalagi manajemen ya, kalian belajar. Maka saya tidak saya harap tidak ada mungkin japri ke saya yang mengatakan, Pak Yusuf tolong yang ini jangan diberi nilai atau beri nilai rendah. Loh kenapa? Kemarin kerjanya nggak maksimal Mak dengan kami. Nah, itu saya susah kayak begitu ya, saya susah seperti itu. Jadi yang ketua kelompok itu misalnya, atau siapapun yang di situ, bagaimana bisa mengencourage ya, memperkaya teman-temannya, atau mendorong, memotivasi agar kemudian semuanya bekerja ya. Dan saya kepinginnya kelompok ini bukan hanya sekedar bagi kerjaan ya, kan kelompok itu bukan bagi kerjaan loh ya, kelompok itu bekerja bersama. Bukan bagi-bagi kerja, tapi kelompok itu adalah bekerja bersama ya. Jadi bukan kamu ngerjakan bab 1, kamu ngerjakan bab 2, kamu ngerjakan bab 3 ya, kamu yang ngumpulkan semuanya, dikumpulkan di kamu ya, terus kamu yang ngupload gitu. Bukan. Jadi karena sekarang pun zaman kayak gini, kalian diskusikan aja via online ya, malah enak kan di rumah diskusikan. Ditulis, kita kan sekarang bisa menggunakan kayak Google apa itu, Google Sheet ya, Google Docs itu. Nah itu kalian bisa langsung ngedit barang di situ, bisa diawasin dan langsung disubmit. Jangan sampai kasus kemarin itu ya, ketika ada kelompok yang tidak mengumpulkan tugas, mereka saling tunjuk, Pak ini Pak, ini, berarti selama ini kalian tidak saling mengecek. Jadi bagian mengumpulkan tugas, ternyata yang mengumpulkan tugas nggak mengumpulkan tugas, merasa sudah mengumpulkan tugas. Jadi kayak gini ya, kalau seperti itu nggak bisa teman-teman, kalian nanti nggak bisa ya, meskipun nanti kalian kerja sendiri pun pasti akan berhadapan orang kok, bener ya. Kesuksesan kita yang berkaitan masa depan itu tidak hanya sekedar kepintaran kita menguasai ilmu,
tapi adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sosial. Betul, betul. Ya, saya sudah waleh ya istilah Jawa, mungkin sudah belenek apa bahasa Jawa, apa bahasa Indonesianya belenek waleh itu, teman-teman. Kalau bosan sih rasanya buka pas ya, apa ya waleh belenek. Belenek itu muak, tau ya enggak ya, muak itu ada rasa benci enggak? Apakah kita makan kekenyangan itu loh? Apa belenek waleh? Apa teman-teman bahasa Indonesianya? Kemal, belenek itu apa bahasa Indonesianya? Mal? Ini kurang Kemal. tahu Pak. Belenek loh man, tahu kan belenek? Mungkin itu Pak, apa kayak muak gitu Pak. Ya iya memang. Bukan Cuma, ya Pak? iya aku juga suka itu. Cuma muak itu kayak apa ya? Ada nih sisi negatifnya. Padahal ini bukan sisi negatif. Cuma sudah penuh, sudah bosan ya. Bosan juga ada sisi negatif. Keseringan, kebanyakan gitu loh. Nah, ya itu yang berkaitan dengan mengerjakan klien ya, mengerjakan proyek yang klien ya, sampai ya ini banyak yang ya klien-klien yang istilah anak sekarang mungkin apa bencekno gitu ya, yang bikin kita jengkel. Tapi nggak bisa kita memilih klien. Kalau memilih klien kadang nggak dapat klien. Ya, kita nggak tahu awalnya enak gitu, misalnya pas masa pendekatan marketing kemudian deal kontrak, kliennya susah, cerewet. Ini dulu pengalaman saya itu, saya sering jadi dalam tanda petik pemadam kebakaran itu artinya ketika proyek ini nggak selesai, klien marah-marah terus, sedangkan dari sisi tim sini sudah apa ya, malas ngerjakannya itu. Akhirnya saya yang diminta untuk menyelesaikan proyek ini. Padahal ini sudah pada luka. Kliennya marah-marah, perusahaanmu kok nggak tepat gini ya, nggak mau tanggung jawab gini. Sedangkan dari sisi kita, klien ini rewel mas, klien ini nggak mau kerja sama, klien ini, aduh capek deh gitu. Ini sudah saling luka. Saya masuk ke situ untuk istilahnya membenahi, ini repot banget ya. Dan saya lihat kita yang tidak belajar belajar sosialnya tadi itu ya. Jadi kita harus tahu kalau orang seperti ini kita harus punya sikap seperti ini. Kalau orang itu sikapnya seperti itu, kepribadian seperti itu, ya itulah teman-teman, kemarin kan kita kan sudah belajar kan di sosiologi komunikasi ya. Kemudian kalian juga belajar di psikologi komunikasi kalau nggak salah, ada mata kuliahnya. Ya Mal, ada mata kuliah psikologi komunikasi nggak Mal? Iya, ada Pak. Ya kan, ada. Ya itu, jadi sebenarnya sudah cukup kalian diberi beda itu. Nah, maka saya harap itu kalian terapkan ya. Terapkan hanya sekedar bukan bagi-bagi pekerjaan, tapi benar-benar bekerja secara tim. Kalian tahu apa yang dikerjakan teman, apa yang disampaikan ke kelas ini, itu kalian tahu karena juga sangkut membaca, bukan sekedar oh ini selesai gitu. Jadi itu kalian ya. Oke. Maka ketika itu sudah saya nilai, itu maka nilainya saya samakan. Nggak ada yang ini lebih tinggi, ini rendah, semuanya sama. Karena sistem juga begitu. Karena saya cukup menilai satu orang, otomatis setelah submit itu semuanya akan diberi nilai yang sama sistem. Ya. Persentase penilaian tetap ya. Bentuk tugas ya, bentuk penilaian ya maksud saya adalah pertama, saya akan menilai dari tugas yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua, saya minta mungkin lebih, nanti kita akan banyak seperti ini ya, presentasi. Bukan saya yang presentasi, kalian yang lebih banyak ya. Karena dia bilang, kuliah kita cuma 1 jam misalnya. Sisanya ya ini ya, presentasi. Tapi mungkin nggak semua karena mungkin waktunya nggak mencukupin ya. Terus kemudian keaktifan kelas ya, keaktifan di kelas misalnya saya bertanya, kalian menjawab, mungkin kalian juga bertanya ya. Ya, untuk ujian semester bentuknya adalah project ya. Sama dengan UAS juga bentuknya project. Oke. Yang harus diingat di dalam kuliah kita adalah semua mahasiswa wajib join grup WA. Semua sudah join? Sudah, Pak. Sudah ya. Dimas sudah. Ainun sudah. Saya sudah, Pak. Oke. Belum saya cek sih. Cuma Sudah Pak.
kok nggak terlalu banyak saya lihat. Kenapa? Nggak tahu. Jadi ini juga penting ya. Kemarin ada teman kalian sudah perwalian sekarang semester Gasal 2021 ini sudah perwalian, tiba-tiba apa ya istilahnya komplain ya, mungkin ya bahasa yang gampang dimengerti, komplain loh Pak kok saya nggak lulus gitu. Saya lihat loh kamu nggak lulus karena nilai UTS-mu kosong. Loh Pak saya sudah ngumpulkan gitu loh. Saya sudah ngumpulkan. Loh apa namanya, memang kamu sudah ngumpulkan tapi tidak sesuai instruksi ya. Saya minta kamu upload submit di MyBrilliant. Yang kamu lakukan adalah submit di Google Drive. Linknya kamu share kamu submit di MyBrilliant. Jadi yang kamu submit itu adalah link Google Drive. Tapi ketika saya cek Google Drive, kamu belum set security-nya sehingga nggak bisa aku akses. Lalu bagaimana aku bisa menilainya? Saya beri 0 gitu. Jadi itu sudah sudah perwalian ini 2001.1 ini teman kalian. Nah ini yang membuat saya aneh, saya selalu mengkomunikasikan itu rekap nilai dan macam-macam itu lewat grup ya, lewat grup WA. Dan ketika saya memberikan penilaian itu juga saya berikan feedback di MyBrilliant. Dan UTS ini sudah pertengahan kuliah harusnya. Jadi nggak mungkin baru diketahui setelah perwalian. Ini ada apa? Berarti di grup WA nggak memantau feedback atau apa namanya notifikasi yang dikeluarkan di MyBrilliant juga nggak dipantau. Ya baru cuma ketika nilainya nilainya nggak sesuai, baru kemudian protes. Itu yang saya heran. UTS loh ya, bukan UAS, UTS. Masih banyak waktu itu. Masih banyak waktu. Padahal sudah saya nilai, sudah sekelar, sudah feedback kalau misalnya ikuti langsung ya. Ada beberapa teman kalian ketika misalnya saya tidak bisa ini feedback langsung tahu gitu, langsung Pak ini Pak gitu ya. Ya, baru memang setelah itu baru dia ya ngikutin instruksi saya ya. Ya, baru kemudian nilainya itu saya masukkan lagi. Ya, untung kayaknya masih belum untung masih kayaknya disetujui meskipun sampai terakhir itu dia masih protes kok nilainya masih belum berubah. Ya, saya nggak tahu sekarang belum saya tanyakan lagi. Saya harap kalian aktif ya, pantau. Ini karena berkaitan dengan kewajiban kalian sebagai mahasiswa, ya, yaitu masa depan kalian. Ya, mantau lah. Ini memang mungkin kalian punya grup yang sangat banyak. Ya. Saya yakin. Bayangkan kalian ikut kuliah misalnya 5 mata kuliah atau 7 mata kuliah, mungkin ada 7 grup, belum grup yang lain. Banyak ya. Ya gimana lagi ya, kalau perlu diberi notifikasi, saya beri notifikasi kok ya, yang lain tidak beri saya notifikasi, yang grup kelas ini saya beri notifikasi ya, saya notifikasi ya. Jadi kalau lainnya grup itu saya silence, kecuali grup kelas ini yang saya ajar ini saya berikan notifikasi ya. Saya berusaha untuk merespon secepat mungkin ya. Tidak ada alasan tidak tahu karena tak join grup WA atau belum baca WA. Ya, semua materi ada di MyBrilliant. Ya, saya harap semuanya sudah join WA. Kemudian masalah koneksi, ya, ya. Saya harap kalian mungkin menyediakan kuota. Kalau mungkin kalian menggunakan kuota, kita berikan waktu sekitar 1 jam ya untuk kuota. Itu misalnya kalian 1 jam misalnya 1 giga ya, siapkan 2 giga lah ya. Lah, bila saya yang putus ya teman-teman, bila koneksi saya putus, saya berusaha akan nyambung. Ya, saya berusaha nyambung. Ya, kalian tunggu sekitar 5 menit lah. Ya, 5 menit. Kalau misalnya selama 5 menit gak nyambung lagi, mungkin nanti akan saya sampaikan ke grup WA atau mungkin ketua kelas bahwa kelas ini bubar. Ya, maksudnya sudah nggak bisa kuliah online lagi ya, nggak bisa kuliah online ya. Kalian belajar, sisanya adalah belajar mandiri ya, kayak begitu. Bagaimana kalau kalian sendiri yang tidak bisa putus, nggak bisa nyambung, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah presensi ya. Nyoba lagi nggak bisa, seperti saya misalnya tadi itu, kalau saya nggak bisa nyambung ya otomatis berarti kelas bubar ya. Tapi kalau kalian misalnya tidak bisa nyambung lagi ya nggak apa-apa. Yang penting kalian presensi. Maka yang wajib kalian lakukan kalau ikut kuliah saya yaitu pertama yaitu buka MyBrilliant ya, terus kemudian buka Google Meet. Ketika saya buka dengan salam, kalian langsung presensi di MyBrilliant. Oke, setelah itu kalian mengikuti perkuliahan saya. Ya.
Untuk membantu perkuliahan, kalian mungkin sudah tahu, saya butuh ketua kelas ini. Siapa yang mungkin kira-kira yang jadi ketua kelas? Ya, yang saya harapkan adalah yang belum pernah jadi ketua kelas saya, ya, yang belum pernah jadi ketua kelas saya. Jadi semuanya belajar bagaimana berkoordinasi, ya. Kalau nggak salah yang sini yang sudah pernah jadi ketua kelas ini adalah Kemal ini, kalau nggak salah yang pernah dengan saya ini Kemal. Berarti yang lainnya bisa. Mungkin siapa yang mau jadi ketua kelas? Ada mungkin kandidat atau langsung ditunjuk saja sama kalian? Tapi kalau ditunjuk biasanya saling nunjuk. Jadi mungkin beberapa kandidat terus kemudian kita pilih. Siapa kandidatnya kira-kira? Halo? Halo? Kok diam semua? Siapa yang mau jadi ketua kelas ini? Siapa kandidatnya? Kemal, kamu kan sudah pernah jadi ketua kelas. Kira-kira siapa yang mungkin pantas jadi ketua kelas? Mal? Kemal? Ya, Pak. Kira-kira siapa Mal menurutmu Mal? Ya, kamu Eh, mungkin berikan kandidat aja lah, biar nanti teman-teman milih. Kamu kan tahu bagaimana dulu kerjamu jadi ketua kelas sama aku. Yang kira-kira cocok, nah itu nanti ya, biar teman-teman milih wes. Nah, bukan kamu, nanti eh, kamu dimarahin. terserah sih, Pak, sebenarnya. Nah iya, kalau kalau kamu siapa yang jadi kandidat? Hmm, Siapa Mal? kayak bingung, Pak. Kan temanmu ini. Apalagi aku tambah bingung ini ya. Wah, kameranya nggak ada yang on ini, jadi saya nggak tahu nggak il. Beberapa aku masih ingat ya, kayak Ilvi itu wajahnya seperti apa, ya. Eka itu kalau nggak salah juga pernah ingat masih. Tapi yang lainnya saya lupa-lupa ingat gitu loh. Siapa kira-kira Mal? Siapa? Ada yang memberikan usul? Mal? Loh kok kamu malah di off kan Mal? Minta usulan, guys. Siapa yang cocok jadi ketua kelas? Siapa Mal? Siapa? Suaramu putus-putus. Saya butuh usulan, Pak, yang cocok jadi ketua Ya, kelas. siapa? Hmm, Mal? Tidur kamu Mal? Mal? enggak, Pak. Saya lagi lihat nama-namanya, Pak. Ya, kira-kira siapa? Ada yang lain mungkin dari selain Kemal memberikan masukan? Ini angkatannya Kemal kalau nggak salah ya, 2018 ya. Iya Mal, angkatanmu ya Mal? Iya, ada yang angkatan saya sama ada cutting, Pak. Iya, cutting sedikit kok. Sebagian besar angkatanmu. Oke, gini aja. Cewek-cewek aja semua ya. Ya Mal, kandidatnya ya. Oke, saya karena nggak ada dari kalian loh, berarti kalian nggak boleh protes loh ketika saya tidak, dan nanti kalau nanti kita pemilu ya dipilih sama teman ya kalau boleh protes lah kalian, soalnya diam semua. Ya, oke. Bentar. Hmm,
1 cewek-cewek aja ya, Nur Afifah Karunisa ya, kandidat 1. Kandidat 2 Dita Ayu Fatmawati ya. Kemudian kandidat 3 Pakwita Ramadhani ya. Kandidat 4 Camelia Marsha ya. Kandidat 5 Gracia, wes banyak ya. Oke. Sekarang saya minta kalau kalian misalnya saya sebutkan kandidat, kalau kalian misalnya setuju silakan raise hand aja ya, raise hand ya. Oke. Yang pertama saya sebutkan kandidat Nur Afifah Karunisa. Siapa yang ingin Nur Afifah jadi ketua kelas? Silakan raise hand. Enggak ada? Oke. Oke, saya catat. Afifah. Oh. Oke. Berikutnya adalah siapa yang mau milih Dita Ayu Fatmawati? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Berarti Dita 10. Ya. Dita 10. Oke, masih di bawah quorum ini berarti masih kemungkinan yang lain bisa. Oke, silakan lower hand. Silakan lower hand. Oke, berikutnya adalah Pakwita Ramadhani. Siapa yang mau memilih Pakwita Ramadhani? 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 14. Pakwita 14. Rasanya berarti kayaknya Pakwita ini ya, karena sudah Dita aja sudah 10 ya. Padahal kita jumlahnya ada 26. 14. Ya, berarti yang ketua kelas ini adalah Pakwita ya. Karena sudah dipilih dan nggak boleh protes lah kita. Ya, Pakwita. Dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Ya, kamu jadi ketua kelas loh. Ini kamu diam aja. Sudah dipilih teman-temanmu. Ini sudah 14, kemudian Dita 10, sudah 24. Total ada 28. Dikurangi saya 27, jadi sudah kamu menang. Ya. Bismillah. Kamu mau speech Pak Dita? Ya nggak ada sih Pak. Sudah mandi belum? Belum Pak. Kalau mandi kamera on supaya dilihat teman-teman ketua kelasnya kayak apa. Kamu soalnya jadi panutan kamu. Kamu wajah seger semuanya. Ya, oke. Terima kasih Pak Gita ya. Sediaannya menjadi ketua kelas. Nanti saya japri ya untuk ini. Oh iya Pak. Apa nomor HP-nya. Ya, oke. Sekarang tugas pribadi. Ya. Tugas pribadi ya. Kalian tulis ini, kalian jawab ya pertanyaan ini. Apa harapan terhadap mata kuliah manajemen periklanan? Kemudian kedua, apa yang jadi kendala kuliah? Apa rencana setelah lulus kuliah? Apa menurut kalian ya, meskipun tadi sudah saya jelaskan ya, perbedaan teori dan manajemen periklanan. Kemudian yang terakhir adalah, pernah nggak punya pengalaman terkait dengan iklan ya, entah kalian mungkin mendaftar atau apa ya, mendaftar iklan, masang iklan ya, atau mungkin membuat iklan ya, atau mungkin mendesain iklan ya,
atau mungkin ditawarin iklan sama mungkin ya. Jadi yang berkaitan dengan iklan ya. Iklan beneran ya teman-teman, bukan hanya sekedar cuma iklan tugas. Oh, Pak, iya dulu suruh sama Pak Yusuf bikin iklan waktu teori beriklan, bukan. Maksudnya yang benar-benar real ya, sudah beneran ya. Misalnya contoh kalian diminta orang tua untuk menjualkan apa, misalnya sepeda motor atau apa, kalian pasang iklan di OLX atau apa. Atau mungkin sebaliknya kalian pernah beli apa gitu yang, tapi kalau beli lewat itu banyak enggak. Jadi kalian sendiri yang berkaitan dengan iklan. Kalau membaca iklan rasanya semuanya baca iklan. Ya. Semuanya adalah promo. Ya. Dikumpulkan di MyBrilliant, dikerjakan di format standar template yang tersedia di MyBrilliant, convert ke PDF, kumpulkan tugas di MyBrilliant, tugas tak sesuai format, nilai akan dikurangi 5, terlambat nilai akan dikurangi 10. Ya, saya harap tidak ada yang terlambat ini. Karena gampang ini. Gampang kan? Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya, Pak. Ya. Kenapa? Belum Ya. ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada, hari ini kita cukup sudahi perkuliahan kita. Ya, kita cukup hanya perkenalan aja dan doa di harapan kalian di situ. Dan saya harap karena masih ada waktu, kalian aja kerjakan aja sekarang, supaya nggak ada kewajiban, nggak ada tanggungan, langsung submit, ya, langsung submit. Ya. Oke, demikian itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah presensi semua kan? Sudah tahu kebiasaan saya. Oh ya, mungkin ada yang berbeda ya. Kita beri toleransi sekitar 15 menit ya. Namun bila mungkin kalian punya kendala ya, kendala untuk presensi, silakan kontak ketua kelas ya. Ketua kelas untuk membantu saya ya. Mungkin ada teman yang mungkin kesulitan ya. Kamu nanti sampaikan ya, kamu list nanti berikan saya ke Japri kenapa kok mereka mengalami kesulitan ya, kayak gitu. Tapi saya harap nggak ada kesulitan ya, karena kan sudah sering presensi dengan MyBrilliant selama saya kuliah ya, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada kita akhirin perkuliahan pagi ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan, tapi yang jelas saya senang sekali ketemu dengan mata kuliah periklanan itu adalah kuliah yang keren banget karena semuanya pasti sekarang berkaitan dengan periklanan, apalagi di zaman sekarang ya. Kenapa? Karena semua bisnis pasti butuh iklan, apalagi sekarang dengan adanya persaingan yang ketat, dengan banyak pandemi, banyak yang di rumah, maka komunikasi atau pesan iklan yang lewat sosial media misalnya atau lewat internet sangat-sangat penting ya. Jadi kalian memang sangat-sangat penting, keren belajar ini ya. Apalagi sebenarnya ada profesi baru yang sekarang banyak dicari, yaitu digital marketer. Digital marketer itu adalah salah satu kegiatannya yang ini, membuat iklan di teori periklanan dan melakukan strategi periklanan, yaitu di manajemen periklanan. Kalau kalian menguasai ini, insya Allah kalau misalnya kalian lulus gitu cari pekerjaan sebagai digital marketer bisa. Kalian sudah memiliki dua-duanya ya. Secara skill desain sudah bisa, secara teori, secara manajemen kalian juga bisa ya. Ini banyak dicari ya, banyak dicari. Dan kalian pun kalau misalnya tidak mencari pekerjaan pun kalian juga bisa memanfaatkan ilmu ini untuk misalnya sebagai freelance, untuk sebagai digital marketer, atau mungkin kalian juga adalah memiliki bisnis sendiri yang kalian promosikan sendiri. Oke, kalau nggak ada kita akhirin. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata dan tindakan berkenan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.